Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Baru-baru ini, Maruyama merilis sebuah cerita baru di dalam blognya yang katanya adalah cerita setelah volume 14. Pertama-tama, gue ucapin terima kasih banyak kepada Instagram MAR karena udah ngasih tahu gue informasi ini. Berhubung gue nggak ikut komunitas atau grup apapun yang ngebahas Overlord, jadi gue cukup telat untuk tahu informasi ini. Tapi ya sudah, biarpun telat bakal tetap gue bahas. Hal pertama yang gue lakukan adalah mengecek kebenaran informasi ini di Reddit dan benar saja muncul postingan baru yang ngebahas tentang hal ini. Nah, ketika gue ketik skrip ini, ternyata cerita itu sudah ditranslate oleh Hitori. Oke, hal pertama yang bakalan gue bahas adalah timeline ceritanya. Di sini terdapat dua kemungkinan, yaitu ceritanya diambil setelah volume 14 atau setelah volume 17. Alasan munculnya asumsi ini karena Maruyama membuat sebuah tweet yang memberitahu kita kalau dia baru saja memposting cerita tentang kejadian setelah volume 17. Maruyama juga berkata kalau dia senang karena tidak perlu pusing memikirkan timeline. Nah, ini dia yang jadi pertanyaan, apakah ini cerita setelah volume 17, yang berarti cerita setelah Overlord tamat, atau cerita setelah volume 14, dengan asumsi ini adalah cerita pengantar sebelum masuk ke volume 15. Untuk informasi pastinya, kita sama-sama masih belum tahu. Nah, yang menarik, di sini Maruyama membuat sebuah catatan, yaitu ada kemungkinan kalau cerita ini bakalan include dalam merchandise khusus. Ini berarti ada kemungkinan kalau Maruyama bakal merilis bonus volume lagi dengan timeline yang mungkin saja terjadi setelah volume 14 atau setelah volume 17. Alasan kenapa gue berasumsi kalau cerita ini akan jadi volume tersendiri, karena kalau dilihat dari judul ceritanya, di sini tertulis The Current Situation of Various People, prolog, yang berarti kondisi terkini dari berbagai macam orang, prolog. Nah, di sini ada kata prolog yang menjadi pertanda kalau cerita ini akan memiliki kelanjutannya berupa cerita utama, intermission, hingga epilog. Jadi semakin memperkuat kemungkinan kalau mungkin saja Maruyama ingin membuat sebuah volume spesial. Kejadian ini mirip seperti Evilai Side Story. Awalnya Maruyama membuat sebuah prolog tentang Ainz yang terkirim ke New World tanpa Nazarik, lalu beberapa tahun kemudian dia merilis Overlord bonus volume yang ternyata menceritakan lebih jauh tentang hal itu. Kalau gue coba berteori dari informasi ini, ingat ya, teori. Di sini Maruyama ngomong kalau ada kemungkinan cerita ini bakal dimasukkan ke dalam merchandise khusus. Ini berarti akan ada sesuatu yang dirilis dong. Contoh, cerita tentang Play These Days dirilis bersamaan dengan rilisnya Blu-ray Overlord Movie. Lalu Overlord bonus volume dirilis bersamaan dengan rilisnya Blu-ray Overlord Season 3. Jadi mungkin saja ini adalah pertanda kalau Overlord akan mendapatkan season 4-nya dan cerita ini akan dirilis bersamaan dengan Blu-ray Season 4 nanti. Atau mungkin juga Maruyama akan merilis sebuah merchandise Overlord dengan menggunakan cerita ini sebagai bonusnya. Tapi yang aneh di sini, Maruyama ngomong kalau penyebaran materi ini dilarang karena ada kemungkinan cerita ini akan dimasukkan ke dalam merchandise khusus. Ya kalau memang konten ini dilarang untuk disebar, lalu kenapa dia merilis ceritanya di dalam blog yang bisa diakses secara bebas? Apalagi dia ngebuat tweet yang terkesan seperti mengumumkan kepada orang-orang kalau dia baru saja merilis cerita itu. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari cerita ini. Seperti biasa, gue akan jelaskan garis besarnya saja dan bakal gue sebutkan beberapa poin yang menarik untuk kalian ketahui. Cerita ini mengambil sudut pandang Baharut Empire yang lebih berfokus ke perspektif Nimble. Kalau kalian lupa orang ini, dia adalah pria yang menemani Ainz ketika pembantaian di season 3. Saat ini, dia sedang memegang gulungan dari Sorcerer Kingdom yang akan diberikan kepada Jerkniff. Tapi Nimble harus menunggu karena Jerkniff sedang kedatangan teman baiknya, yaitu raja dari ras Kowa-Gowa bernama Periuro. Ini adalah karakter yang pertama kali muncul di volume 11. Pertemanan antara Jerkniff dengan Periuro dimulai dari volume 13. Awalnya, Jerkniff bertemu dengan Periuro ketika dia sedang berada di ruang tunggu Sorcerer Kingdom. Lalu Jerkniff mencoba berbicara dengan dia dan merasakan kalau mereka berdua memiliki kemiripan, yaitu sama-sama sosok yang tertekan akibat keberadaan Ainz. Semenjak dari situ, mereka pun menjadi teman baik. Nah, karena harus menunggu, Nimble pun diarahkan untuk masuk ke dalam ruang tunggu. Lalu ketika masuk, di sini Nimble bertemu dengan Baziut dan mereka membicarakan banyak hal mengenai kehidupan pribadi, liburan, dan kondisi keluarganya. Lalu kita diberitahu kalau saat ini hanya tersisa mereka berdua dari unit 4 Kesatria Imperial. Ini dikarenakan Nazamienek sudah mati di pertengahan season 3 dan sepertinya Lenias berhenti bekerja sebagai kesatria. Kalau kalian ingat di season 3, kita sempat diberitahu kalau Lenias memiliki perjanjian dengan Jerkniff yang membuat dia bebas untuk kabur jika merasa nyawanya terancam. Kalau gue coba berteori tentang kondisi Lenias, semenjak volume 10, Jerkniff sudah curiga kalau Lenias akan keluar dari Empire dan pergi ke Sorcerer Kingdom untuk melepas kutukan yang ada di tubuhnya. Tapi ketika ditanya, Lenias berkata kalau dia memilih tinggal hingga dia bisa membayar kebaikannya Jerkniff.
Jadi mungkin saja di sini Lainas merasa hutangnya sudah lunas dan memutuskan untuk pindah ke Sorcerer Kingdom. Atau mungkin juga setelah melihat betapa berbahayanya Sorcerer Kingdom di volume 14, Lainas sadar kalau Baharut bisa saja bernasib sama seperti Restize, sehingga dia pergi ke Sorcerer Kingdom untuk mendapatkan perlindungan sekaligus melepas kutukannya. Kemudian kita diberitahu kalau Kullervo Palantinen sudah semakin kuat karena dia terus-menerus berlatih. Buat yang nggak tahu, ini adalah karakter yang muncul di volume 10 dan diperkenalkan sebagai Martial Lord ke-7. Dari informasi ini, muncul sebuah pertanyaan baru. Apakah Kullervo yang sekarang sudah lebih kuat dibandingkan Gogin? Karena di volume 10 diceritakan kalau Gogin mengalahkan Kullervo dan mendapatkan gelar Martial Lord ke-8. Lanjut, ini dia yang menarik. Di sini Albedo masih tetap menjadi Perdana Menteri Sorcerer Kingdom. Kalau saja cerita ini beneran terjadi di volume 17, maka harusnya konspirasi Albedo Secret Unit sudah terjadi. Atau jangan-jangan sampai volume 17 pun belum ada kejelasan tentang hal ini. Mari kita berandai-andai. Andaikan Albedo beneran menjalankan konspirasinya, ini berarti Ain sudah memaafkan Albedo, makanya posisi Albedo sebagai Perdana Menteri sama sekali tidak berubah. Atau memang sejak awal tidak terjadi apa-apa, makanya Albedo tetap dipilih sebagai Perdana Menteri. Cuma ingat, ini hanya sekadar perandaian kalau saja timeline ceritanya terjadi setelah volume 17. Singkat cerita, Nimble dan Baziwood sudah diizinkan masuk ke dalam ruangan Jirkniv. Ketika masuk, awalnya Nimble melihat Jirkniv yang tersenyum bahagia. Tapi ketika tahu kalau Nimble membawa gulungan dari Sorcerer Kingdom, senyuman itu langsung menghilang. Bahkan ketika ingin membuka gulungan tersebut, Jirkniv memperlakukan gulungan itu dengan sangat hati-hati, seakan-akan benda itu menyimpan sihir yang sangat berbahaya. Nah, informasi ini memberitahu kita kalau kesalahpahaman antara Ainz dan Jirkniv masih belum selesai. Lanjut, setelah gulungan itu dibuka, muncul sebuah cincin perak yang memiliki efek mencegah sakit perut. Kalau nggak salah, semenjak kejadian di volume 10, Jirkniv mengalami trauma yang membuat dia perlahan-lahan kehilangan rambut dan sangat mudah sakit perut. Jirkniv kemudian menjelaskan kalau gulungan itu ternyata adalah undangan untuk mengikuti upacara penyambutan The Faceless One dari Holy Kingdom yang akan segera berkunjung ke Sorcerer Kingdom. Buat yang nggak tahu, The Faceless One adalah julukannya Neya Baraja di volume 14. Pada saat itu, pengaruh Neya di Holy Kingdom sudah cukup besar sampai pada tahap dia ikut menjadi salah satu pihak yang menyetujui pernyataan perang Sorcerer Kingdom. Nah, melihat Ainz yang sampai membuat acara dan mengundang Jirkniv hanya untuk menyambut Neya, ini berarti pengaruh Neya sudah jauh lebih besar lagi, sampai-sampai dia disambut bukan sebagai perwakilan Holy Kingdom, melainkan sebagai The Faceless One yang berasal dari Holy Kingdom. Mengetahui hal ini, Jirkniv langsung berpura-pura sakit perut dan berkata, "Sepertinya aku memiliki cerita buruk untuk diceritakan kepada temanku nanti." Oke, itu tadi semua yang bisa gue sampaikan mengenai update terbaru dari cerita Overlord. Ingat ya, untuk saat ini masih belum jelas timeline ceritanya ada di mana. Tapi yang jelas, karena di sini Neya sudah disebut sebagai The Faceless One, ini berarti timelinenya sudah dipastikan berada setelah volume 14. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Magane Sensei. DxD season 1-4 boleh nggak ditonton? Bejat. Masih dari Magane Sensei. Lupa, satu lagi nanya season 5-nya kapan keluar. Grafiknya moga nggak kayak season 4-nya. Aduh, hancur Akeno gue. Gini bro, satu kata. Bejat. Dan terakhir ada dari Meganekon Psycho. Min, di antara semua genre anime, genre apa yang paling disukai dan anime paling berkesan buat admin? Kalau ditanya genre apa yang paling gue sukai, jawaban gue sudah pasti isekai. Gue nggak peduli kalian mau ngomong isekai itu bukan genre, isekai itu cuma subgenre dari fantasi dan segala macamnya, tapi tetap bagi gue, isekai adalah sebuah genre tersendiri. Kalau ditanya anime yang paling berkesan, bagi gue sih banyak ya, karena gue nggak pernah milih satu aja. Contoh, Full Metal Alchemist Brotherhood, anime yang paling berkesan bagi gue, karena gue ngikutin dari awal sampai akhir di Animax. Kino no Tabi, anime yang menurut gue sangat berkesan karena ketika nonton di setiap episodenya, gue selalu bertanya-tanya makna dari setiap episode itu. Inu X Boku SS, anime yang punya opening paling ikonik dan paling nempel di kepala gue. Suritama, anime yang gue masih ingat dulu gue download di Indo Webster dan nyarinya setengah mati minta ampun loh. Kemudian anime berkesan lainnya Angel Beats. Ini adalah salah satu anime yang pertama kali gue nonton waktu SMP, dan ini adalah anime pertama yang gue dengerin CD dramanya. Kemudian Danshi Kokosei, ini juga salah satu anime pertama yang gue tonton, dan menurut gue cukup berkesan karena relate dengan gue pada waktu itu. Kemudian ada Azumanga Daioh. Bagi gue ya, ini adalah komedi paling lucu yang pernah gue nonton. Bodoh amat kalian mau bilang Nichijou lah, Gintama lah, segala macam lah, yang terbaik bagi gue Azumanga Daioh tetap yang terbaik. Apalagi ya, palingan Meti Nabis, karena kayaknya baru pertama kali gue nonton anime yang gambarnya lucu dan ternyata ceritanya nggak ada lucu-lucunya.
Sama satu lagi nih. Masoja Madoka Magica. Shit. Masoja Madoka Magica ini adalah salah satu anime yang paling berkesan karena plot twistnya yang bejat. Dan masih banyak lagi lah. Oke, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.